Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari tugas akhir mata kuliah pasar modal dan pasar uang. Nah, pada tugas akhir kali ini itu atau final project ini, kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Afwan Akbar Farudin dengan NIM akhir 331 dan Dewangga Putra Fatin Kesi dengan NIM akhir 159 akan menjelaskan dan mengambil tema tentang analisis abnormal return saham perusahaan makanan di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Di perhitungan kali ini itu kami menyiapkan data T0 atau tanggal peristiwanya yang adalah tanggal 3 Maret 2020 dan 15 sampel perusahaan data makanan go public. Yang pertama itu ada Sentra Food Indonesia, yang kedua ada PT Wahana Interfood Nusantara, yang ketiga ada PT Delta Jakarta, yang keempat ada PT Nippon Indosari Korbindo, yang kelima ada PT Akasa Wira Internasional, yang keenam ada PT Siantar Top, yang ketujuh ada PT Indofood CPP Sukses Makmur, yang ke-8 ada PT Buyung Putra Sembada, yang ke-9 ada PT Indofood Sukses Makmur, dan yang 10 ada PT Campina Es Krim Industri, yang 11 ada PT Mayora Indah, yang ke-12 ada PT Sariguna Prima Tirta, yang ke-13 ada PT Multi Bintang Indonesia, yang ke-14 ada PT Garuda Food Putra Putrijaya, dan yang terakhir ada PT Unilever Indonesia. Pada penelitian kali ini itu terdapat eh, dua periode penelitian, yaitu yang pertama adalah periode estimasi yang adalah 60 hari pada baris kedua ini sampai baris ke-61 ini. Periode estimasi ini itu digunakan untuk menghitung alfa, apa yang ini, dan beta dengan market model atau single index model untuk menentukan expected return atau yang ini. Selanjutnya itu ada periode penelitian yang kedua, yaitu periode peristiwa abnormal return. Yang akan kita teliti ini pada periode ini yaitu dari T5 atau ini dari kolom 62 sampai 66 sampai T plus 5 yaitu 68 sampai 72. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama untuk mencari IHSG-nya itu kita dapat membuka pada website Yahoo Finance yang ini. Kemudian kita cari JKSE-nya itu, kita klik. Kemudian kita dapat cari di historical data, dan kita akan mencari di tanggal yang kita inginkan, kemudian di-download. Nah, kembali pada Excel lagi. Nah, di sini setelah kita uh, mendapatkan tanggalnya dan pada sampel perusahaan ini kita sudah mendapatkan datanya setelah mendownload yang 15 sampel perusahaan tersebut. Kemudian kita cari RIT atau return individual saham. Nah, rumus dari RIT itu sendiri itu adalah dapat dilihat di sini, yaitu B3 kurangi B2 dibagi B2. Yang artinya itu adalah untuk mencari RIT ini 100 dikurangi 90 dibagi 90 dan menghasilkan angka yang di sini. Kemudian ini seterusnya sampai kolom yang 72 ini. Nah, setelahnya itu untuk mencari RMT atau return market saham ini rumusnya sama, tetapi ada data dari ASG. Nah, pada data RMND itu juga sama dari kolom ketiga sampai ke kolom 72. Selanjutnya itu untuk mencari alfa dan beta dapat kita cari melalui proses pertama data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih opsi regresi ini,
Dan untuk input Y-nya itu ada pada RIT ini, input X-nya itu ada pada RMT ini, dan kemudian kita oke. Dan menghasilkan summary output ini. Pada alpha ini hasilnya didapat dari koefisien intercept, yaitu yang ini. Dan untuk beta kita dapat dari hasil X variable 1 yang ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perhitungan expected return. Nah, expected return ini didapat dari alpha ditambah beta dikali pada yang tanggal yang ingin kita hitung. Jadi seperti ini. Rumusnya itu sama sampai kita untuk mencari sampai kolom ke 72. Dan untuk yang terakhir ini sampai untuk mencari abnormal return ini rumusnya itu adalah RIT atau return individual saham dikurangi expected return. Nah, dapat dihasilkan seperti ini dan rumusnya ini sama sampai kolom 72. Nah, selanjutnya untuk perhitungan AAR dan CAR akan dijelaskan oleh Dewangga. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan tadi ya, tadi Tovan menjelaskan tentang abnormal return di sini kita itu ingin mencari average abnormal return dan kumulatif abnormal returnnya juga. Nah, untuk mencari AAR dan CAR ini pertama kita bikin dulu sebuah tabel, yaitu di sini ada kode saham, yaitu tadi yang sampel perusahaan yang sudah kita cari, ada 15 sampel perusahaan. Ini ada Food, Koko, TLTA, Roti, Ades, STTP, IJBB, Hoki, INDF, KM, Miora, Cleo, MLPI, Good, dan Unilever. Nah, di sini untuk average abnormal return-nya itu ada dari T-5 sampai dengan T+5. T-5 ini menandakan 5 hari sebelum tanggalnya peristiwa, dan T+5 ini adalah 5 hari setelah tanggal jatuhnya peristiwa itu, biar kita bisa menjelaskan perbedaan yang terjadi pada saat tanggal peristiwa yang ini. Nah, untuk mencari AR ini sendiri kita bisa lihat di tabel ini ya, misal kita cari di UNFVR nih, Unilever. Ini bisa kita lihat di bagian average return-nya, yaitu yang tadi sudah dicari dari return individual dikurangi expected return. Ini kan terdapat hasil yaitu 0,154 sampai yang di T+5-nya ini minus 0,0627. Ini bisa kita copy aja, langsung di copy. Terus untuk hasilnya nanti ini kita bisa menggunakan paste spesial. Paste spesial, terus di copy untuk filenya aja, transpose, dan langsung muncul hasilnya itu ya, langsung. Nah, ini caranya itu sama dari kode food awal sampai dengan akhir ya, Unilever ini, untuk memasukkan data-data yang tadi sudah kita cari ya. Di sini ada MLPI juga, abnormal return saham. Ini juga ada abnormal return-nya dari Garuda Food. Nah, itu nanti setelah kita cari semua, mungkin ini cara untuk mencari ini kita bisa sama dengan average, karena untuk kita untuk mencari average abnormal return-nya, jadi langsung aja average dari T+5 itu sendiri. Nah, ini langsung ketemu minus 0,0635 untuk abnormal return dari T-5, sampel-sampel perusahaan yang tadi sudah kita cari. Ini bisa langsung tarik garis lurus saja biar langsung ketemu semua. Nah, ini untuk T-4-nya ada minus 0,032, ada
minus 0,2874 dan lain-lain. Dan pada saat hari H atau tanggal peristiwa pandemi COVID terjadi ini di angka positif 0,42962. Nah, terus ada CAR, yaitu kumulatif average abnormal return. Itu apa ya, terkait dengan jumlah atau jumlah average dari abnormal return itu sendiri. Nah, ini caranya juga untuk mencarinya lebih mudah lagi, yaitu dengan cara menambahkan di setiap AR-nya ini sendiri. Nah, itu nanti bisa dengan cara untuk CAR yang T-5 ini bisa langsung dengan AR atasnya, dan untuk T-4 ini langsung ditambahkan ke CAR dari T-5 ditambahkan ke AR T-4. Nah, ini bisa ditarik garis ke sini. Nah, kemudian untuk mencari average abnormal return-nya sebelum dan setelahnya, itu perbandingannya untuk sebelum itu sendiri dari T-5 sampai dengan T-1. Kalau setelah itu, maksudnya setelah tanggal kejadian peristiwa itu kita terjadi, yaitu pandemi COVID-19 itu pada tanggal 3 Maret 2020 ya. Terus setelahnya itu berarti T+1 sampai T+5. Dan ini juga sama, dihitung average saja langsung untuk food itu sendiri, nanti T-5 average T-5 sampai T-1, dan AR setelahnya itu T+1 sampai T+5 average. Gitu. Mungkin langsung aja ke penjelasan terkait kejadiannya ya. Nah, di sini ada grafik. Cara mencari grafiknya ini cukup gampang juga, cukup mudah. Yaitu kita bisa langsung blok tadi, kita kan tadi kan ada ini AR. AR ini bisa langsung kita copy aja. Kita copy, kita masukkan ke sheet yang baru di sini. Terus sekalian kita beri tanda untuk ini tuh masing-masing AR-nya untuk pada tanggal berapa aja gitu. Ini bisa kita blok, kita insert. Nah, kita masukkan ini. Start. Nah, langsung sudah ketemu tanggal start. Nah, itu sama nanti untuk CAR itu sendiri kita bisa mencari chart lewat tadi juga seperti sama. Nah, ini kan kita bisa lihat pada tanggal TN0 ini ada terjadi kenaikan signifikan dari saham-saham 15 sampel perusahaan itu tadi. Yang awalnya kita pada T+5-nya di angka 0,1, 0,01, 0,01 kurang, agak naik sedikit. Lalu pada T-3 ini tuh sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu faktor-faktor yang menyebabkan itu sendiri itu mungkin karena pada saat pandemi COVID-19 itu sendiri ada beberapa orang-orang yang cukup takut terkait dengan COVID-19. Makanya di sini mungkin akan terjadi pergeseran atau fluktuatif dari harga saham itu sendiri. Nah, pada tanggal hari H atau pada tanggal 3 Maret 2020 pada saat virus COVID Indonesia itu sendiri masuk ke dalam Indonesia, di sini ada kenaikan saham yang signifikan. Ini faktor yang mungkin terjadi yang menyebabkan hal ini adalah karena COVID Indonesia itu mulai masuk ke dalam Indonesia. Orang-orang ini akan berbondong-bondong untuk membeli produk bahan-bahan makanan untuk seperti yang kita tahu ya, pada saat awal COVID itu kan orang-orang pada takut karena adanya lockdown dari pemerintah. Nah, mungkin di sini orang-orang itu sudah mulai bersiap-siap untuk membeli berbagai macam bahan makanan ya, untuk menghadapi lockdown, atau di Indonesia itu ada PSBB dari pemerintah. Sehingga di sini pada saat T0 itu harganya itu harga saham dari 15 saham perusahaan nanti naik. Nah, untuk T+1 sendiri karena memang sudah melewati masa dari T0-nya itu, maka di sini harga saham mulai turun lagi gitu, langsung turun secara signifikan dari yang awalnya tadi 0,042 turun menjadi 0,0025, langsung turun hingga mencapai segitu. Dan selanjutnya ini akan
berfluktuatif lagi, yang kita lihat di sini ada T2 agak naik sedikit, terus sampai turun lagi sampai T4, terus naik sedikit lagi ke T5 gitu. Nah, untuk CAR sendiri sama kumulatifnya, yang pertama pada saat ada berita-berita tentang COVID-19 di Indonesia itu, ini CAR-nya itu turun sampai pada saat COVID-19 itu masuk ke Indonesia, itu orang-orang mulai beli bahan makanan gitu ya, sehingga perusahaan makanan itu agak sedikit mengalami peningkatan pada saat T0, naik-naik, kemudian terjadi fluktuatif lagi, yang nanti kemudian di hari-hari selanjutnya itu akan mengalami penurunan gitu. Oke, mungkin itu saja sih terkait penjelasan kami soal analisis abnormal return untuk perusahaan makanan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Nah, di sini uh, kita bisa tahu ya bahwa pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh terhadap harga saham di perusahaan-perusahaan makanan yang ada di Indonesia, gitu. Sehingga menyebabkan adanya lonjakan atau maksudnya kenaikan yang sangat signifikan tadi pada harga saham mereka pada saat terjadi pandemi COVID-19. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.